Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, tepat malam hari ini kita diberi syukur, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk berkumpul di ruang 302 ini untuk menimba ilmu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita junjukkan dan kucurkan selawat serta salam kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntut kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang dan modern seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Ibnu Adi Pratama dan di sini saya akan berperan sebagai moderator. Dan untuk malam hari ini, tema pada diskusi kedai kopi kita adalah mencari karakter bangsa yang hilang. Sebagai pemateri kita dan sebagai pemimpin jalannya diskusi ada Mas Isna Hidayat, yang mana merupakan lulusan terbaik dari UGM dari Fakultas Psikologi pada tahun 2013. Sekiranya cukup, saya persilakan kepada Mas Isna untuk mengambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Menjadi sebuah kesyukuran bagi kita semua kali ini diberikan kesempatan untuk bertemu begitu. Satu buah momen yang saya pikir saya tidak tahu momen ini akan berujung kemana begitu, atau akan menjadi seperti apa, berakhir di sini atau menjadi satu buah benih kebaikan untuk yang berikutnya, saya tidak tahu begitu. Tapi yang jelas, kalau bahasa saya, ketika muncul sebuah tawaran untuk berdiskusi dengan teman-teman, tidak akan pernah saya tolak begitu. Artinya buat saya mempelajari satu hal bahwa saya dibesarkan oleh forum-forum semacam ini gitu. Artinya Isna Hidayat hari ini adalah seseorang yang berkat kerja keras dan ketelatenan kakak-kakaknya, bukan semata-mata apa yang saya lakukan. Serius, kalau boleh agak sedikit flashback begitu, saya merasa bahwa sebagian besar anugerah yang Allah berikan kepada saya itu muncul dari pertemuan-pertemuan yang buat orang lain tidak penting, tapi di situ muncul interaksi antara saya dengan kakak-kakak saya sejak di SMP, SMA, terutama lebih-lebih ketika sudah masuk ke kampus begitu. Karena buat saya setiap pertemuan selalu mahal begitu. Kenapa? Karena di situ bisa jadi mengajarkan kita banyak hal yang tidak kita dapat dari forum-forum yang formal begitu. Kuliah penting, jelas itu penting gitu. Tetapi jangan dikesampingkan forum-forum non kuliah yang bisa jadi menjadi apa ya? Kunci gitu ya, kalau boleh saya sebut, untuk membuka ruang-ruang ilmu baru yang mungkin tidak pernah kita dapatkan dari ruang-ruang kelas kita gitu. Nah, semoga malam ini pun begitu, ada kunci-kunci yang Allah bukakan, karena ketika saya sedang berbicara kepada teman-teman, ini bukan tentang saya semata-mata atau bukan tentang teman-teman semata-mata begitu. Kenapa? Karena kalau kita sebut bahwa ketika kita dalam konteks tholabul ilmi, dalam konteks pembelajaran ini sedang ada 3 proses yang berlangsung, yaitu saya dengan teman-teman yang berinteraksi, itu satu proses sederhana begitu. Saya dengan pencipta saya, ini satu proses yang lain, dan teman-teman dengan penciptanya teman-teman, itu satu proses yang lain pula begitu. Artinya parameter keberhasilan dari forum ini tidak semata-mata keberhasilan saya untuk menyampaikan materi kepada teman-teman begitu, karena itu cuma satu hubungan begitu. Artinya ya kayak kalau kita belajar begitu, kita belajar itu saya dengan Tuhan saya itu satu urusan, saya dengan dosen saya satu urusan, dosen saya dengan Tuhan saya satu urusan gitu. Itu yang tidak boleh kita lupakan begitu. Karena apa? Karena saya mendapatkan satu nasihat luar biasa dari salah seorang guru saya, yaitu seseorang yang pemberi ilmu yang baik tidak semata-mata seseorang yang paling jago ngomongnya atau paling cerdas pikirannya, tapi justru adalah yang paling tulus niatnya gitu. Karena bisa jadi saya materinya keren, saya ngomongnya lancar, tapi itu tidak teman-teman dapatkan karena satu hal, saya tidak tulus ketika memberikan itu kepada teman-teman begitu. Nah, maka
Mari kita hadapi ujian kita masing-masing. Saya diuji ketulusannya, teman-teman juga gitu ya. Karena kalau punya asumsi yang sedikit berarti yang kualitasnya lebih jelek, hati-hati. Jebakan di hari ini adalah yang banyak tetapi yang tidak berkualitas. Jadi mari kita kaji. Kali ini akan mengangkat satu buah tema. Kalau judul materinya saya kasih judul akar permasalahan bangsa. Ini tema yang direquestkan kepada saya, tetapi saya mengambil satu buah tema yang ini saya presentasikan. Ini bukan original, saya buat untuk teman-teman. Artinya ini sudah pernah saya presentasikan sebelumnya, yaitu di National Student NGO Summit, yaitu kumpulan lembaga-lembaga pendamping pelajar se-Indonesia. Ketika itu di Sukabumi tahun 2015. Ketika saya diminta menyampaikan materi yang sama pula, yaitu tentang, karena selama ini sejak S1 aktivitas saya tentang riset, pengabdian masyarakat dan organisasinya di bidang pendampingan pelajar dan mahasiswa, begitu pendampingan pemuda, maka saya mencoba memetakan sebenarnya problem besar apa yang kita hadapi hari ini, begitu. Dan paling tidak saya rangkum, kalau boleh saya simbolkan ada 3 hal. Nomor 1 saya simbolkan dengan secangkir kopi. Ini simbol dari kemampuan kita. Bayangkan kalau teman-teman di pagi hari minum secangkir kopi itu kan seolah-olah wah semua masalah selesai. Kenapa? Karena kita akan enjoy dalam menikmati hari itu, begitu. Nah, maka nomor 1 adalah problem eksplorasi, kemampuan kita untuk membaca tentang karakter diri maupun karakter orang-orang di sekitar kita. Jadi problem nomor 1 yang nanti akan saya sampaikan adalah bangsa kita memiliki satu problem besar terkait dengan eksplorasi kualitas sumber daya manusia, begitu. Artinya terlalu banyak hal yang dimiliki oleh bangsa ini yang tidak tereksplorasi tentang aspek kemanusiaan. Ini nomor 1. Nomor 2, kotak yang terbuka kira-kira akan bicara tentang apa? Isi, apalagi kira-kira kalau ada kotak terbuka gitu ya. Ini biasanya sering kita sebut dengan out of the box, begitu. Kalau boleh kita sebut, artinya ini setelah yang pertama adalah problem potensi, problem manusia, kualitas manusianya, maka yang kedua adalah problem manajemennya atau problem kemampuan kita dalam memanage sumber daya manusia itu. Karena apakah teman-teman, misalkan saya yakin teman-teman yang aktif berorganisasi sudah pada selama ini hafal, apakah selalu orang-orang terbaik yang dikumpulkan di satu tempat akan menghasilkan satu hal yang baik? Belum tentu. Saya sudah berkali-kali mengalami orang-orang terbaik dikumpulkan jadi satu tidak jadi gitu. Kenapa? Karena mereka masing-masing Superman, tapi gagal membentuk menjadi super team. Jadi ini problem yang kedua gitu, yaitu terkait dengan manajemennya, pengelolaan. Yang ketiga, ada yang lebih mungkin sangat local wisdom di negara kita sekali, tapi sayangnya aset ini juga jadi problem di hari ini adalah aspek konektivitas jaringan. Yaitu kita tahu bahwa kita adalah orang baik dan di sebelah sana ada juga orang baik, tetapi kita tidak membangun jejaring. Karena apa? Karena kita lihat yang beda dulu. Wah, seragamnya beda sama kita, ya sudah, berarti dia beda sama kita. Padahal ya memang mungkin ada perbedaan antara kita dengan mereka, tetapi seharusnya yang kita lihatkan yang sama dulu apanya, begitu. Nah, tapi kecenderungannya hari ini yang kita lihat adalah kita sudah punya perbedaan dulu antara satu orang dengan orang yang lain, sehingga kebaikan mungkin kita sudah sampai level pengelolaan manajemen kebaikannya bagus, tetapi berikutnya adalah sampai level tidak menjadi satu maslahat kalau boleh kita sebut sekarang. Kenapa? Karena masih ngurusi bagiannya masing-masing. Ini yang akan kita bahas ke depan. Nah, kita akan berangkat dari bagian yang pertama. Menurut saya diagram sederhana ini adalah salah satu temuan termahal saya sepanjang saya S1. Lebay sih, cuma menurut saya ini salah satu diagram yang muncul dari kegelisahan gitu ya. Muncul dari kegelisahan puncak saya, dan saya menyoret-nyoret terus, opo sih kenapa hari ini kita begitu susah memandang sebuah permasalahan. Maka selama ini saya kaji ada di permasalahan di diagram ini. Begini. Orang Indonesia hari ini terjebak pada 4 kuadran ini. Kenapa kita selama ini tidak pernah menemukan kata sepakat dalam memandang suatu permasalahan di negara kita? Bisa jadi karena kita terjebak di kuadran yang berbeda. Kuadran ini pertemuan dari 2 hal, yaitu aspek, kalau kita teman-teman mungkin selama ini belajar di diagram kartesiusnya matematika itu kan X dan Y gitu ya. Nah, X yang ini, yang garis mendatar,
ini bicara tentang kemampuan penerimaan diri terhadap permasalahan. Makanya kalau seseorang yang berhasil disebut acceptance. Siapa seseorang yang acceptance itu? Yang iya kita punya masalah gitu ya. Kita menyadari bahwa kita punya masalah, ini acceptance. Tapi yang ekstrim di kiri siapa mereka? Yaitu mereka yang denial. Siapa mereka? Denial tuh enggak kok, kita nggak punya masalah apa-apa. Nah, ini denial gitu ya. Nah, ini bagian yang pertama yang kita bahas, kemampuan kita dalam acceptance terhadap permasalahan. Nah, yang kedua ini akan kita pertemukan dengan optimisme. Yang satu ekstrim kanannya adalah, atau yang positif adalah dalam aspek visioner. Kita punya kita punya visi bahwa ke depan masalah ini akan terselesaikan dan menjadi bagus pada akhirnya. Ini yang di atas. Yang bawah adalah wis lah ora iso ngopo-ngopo dhewe gitu ya. Tidak usah ngapa-ngapain, yang penting kita selesaikan urusan kita, nggak usah ngurus yang lain. Nah, ini dua hal ini ketika dipertemukan memunculkan tipikal orang yang sangat khas gitu ya. Yang pertama adalah mereka yang di kuadran 1 yang paling keren. Siapa mereka? Yang acceptance tapi sekaligus visioner. Contohnya gini, kalau lihat permasalahan pelajar di hari ini misalkan, kan muncul tuh, bagaimana menurutmu kondisi pelajar hari ini? Coba cek jawabannya pejabat kalau di koran atau ketika di TV-TV, nanti akan kelihatan dia di kuadran mana. Kalau jawabannya dia adalah kayak gini, kita memahami bahwa hari ini pelajar memiliki banyak problem, mulai dari tawuran, apa. Nah, tapi kalau ujungnya pakai kata-kata gini, tapi saya percaya kalau kita dampingi mereka dengan baik, maka kelak mereka akan menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Nah, ini berarti di satu sisi mereka menyadari permasalahannya, tapi mereka juga optimis dengan itu. Artinya problem hari ini tidak membuat mereka jadi pesimis dengan masa depan begitu. Nah, ini kuadran yang paling keren. Cuma sedikit sayangnya yang ada di masa ini. Kenapa kadang-kadang terjebak di yang sini, visioner tapi denial. Ini kadang-kadang kalangan yang maaf agak saya sebut konservatif atau kolot kadang-kadang terjebak di sini. Contohnya gini. Pemuda itu adalah harapan bangsa kita. Kalau sekarang ada yang bermasalah itu pasti karena orang-orang luar yang mempengaruhi negara kita. Jadi itu tuh bukan problem kita sebenarnya. Itu karena invasi asing gitu ya. Memberikan. Jadi seolah-olah masalahnya itu kita tolak dulu. Narkoba itu ya kenapa? Karena itu muncul karena itu kita dipengaruhi terlalu banyak oleh orang asing. Karena semakin banyak orang yang melihat film-film kayak gitu jadi terpengaruh kayak gitu. Menolak dulu, denial. Walaupun tetap optimis. Artinya di satu sisi sebenarnya bagus tetap optimis dengan masa depan, tetapi mereka menolak permasalahannya. Otomatis nanti kalau orang ini jadi pejabat, programnya program macam apa? Tidak ada penanggulangan, tidak ada pencegahan, tidak ada pengobatan, yang ada dikasih untuk pengembangan potensi positif saja. Padahal hari ini, masa gini, kalau kita sedang seleksi atlet untuk atlet PON, bahkan olahraga nasional, itu yang kita cari atlet yang macam apa? Kalau kita sama-sama menjadi seorang pencari bakat, kan nggak sekedar yang dia jago lempar lembing atau dia jago lari, tapi juga kita cek dia punya penyakit atau kesehatan tidak gitu. Nah, maka sama generasi muda kita juga harapannya ke depan kita cek juga dari hal yang kayak gini, yaitu dalam aspek harapannya dia terbebas dari penyakit gitu ya, tetapi juga punya potensi positif untuk dikembangkan. Kalau ini yang satu ditolak nggak akan bisa gitu. Ini jebakan yang kedua. Atau jebakan yang berikutnya, dia acceptance, dia menyadari permasalahannya tapi terlanjur pesimis. Tipikal jawabannya gimana? Apa pendapatmu tentang pelajar hari ini? Ya, pelajar kita itu memang punya banyak masalah. Ya sudah, gimana lagi, kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau kayak gini. Acceptance di satu sisi, dia menyadari permasalahannya, tetapi terus membuatnya jadi sudah ya mungkin dikatakan pragmatis, sangat pesimis begitu ini di sini. Nah, yang paling parah adalah kuadran yang keempat gitu. Sudah denial, nggak punya optimisme begitu. Ya kita nggak apa-apa kayak gini-gini terus ya, kalau hancur ya sudahlah, itu resiko kita gitu ya. Ini bahaya. Ada orang-orang sebagian yang masuk di sini walaupun juga jumlahnya sedikit. Jadi kuadran dan 1 dan 4 itu biasanya sedikit. Kuadran 1 yang visioner dan acceptance ini biasanya sedikit. Di denial dan pragmatis juga sedikit. Yang banyak ngumpul di sini atau di sini. Artinya kemampuan cara pandang ini akan membawa kita ke kebijaksanaan kalau bahasa saya. Kenapa? Karena kita memang membutuhkan kekuatan ini, artinya problem-problem bangsa besar kita ke depan, teman-teman baik dalam aspek psikologi maupun aspek apapun, itu akan bisa sukses kalau dua hal ini tercapai. Teman-teman acceptance, tapi sekaligus punya optimisme.
Ini harga mati menurut saya. Karena kalau kita kehilangan salah satu dari dua hal ini, bisa jadi nanti banyak hal yang tidak akan bisa kita lakukan gitu. Maka bijak di depan cermin itu menjadi satu hal yang penting gitu. Artinya kita harus punya cermin yang bagus untuk melihat kondisi real bagaimana bangsa kita hari ini. Jangan sampai terjebak dalam dua keadaan. Kalau dalam peribahasa itu kan ada buruk muka, cermin dibelah. Apa artinya? Kalau kita melihat ada keburukan dalam diri kita, yang kita salahkan standarnya, nggak objektif tuh standarnya. Masa saya kok dinilai kayak gitu? Nah itu yang pertama. Tapi juga jangan yang terjebak di permasalahan yang kedua, yaitu buruk cermin muka dibelah. Ini nggak ada di peribahasa. Ini buatan saya sendiri. Apa itu buruk cermin muka dibelah kira-kira? Standarnya kita yang bermasalah, kebijakan, policy, dan berbagai macam peraturan di tempat kita yang memang harus kita evaluasi. Tapi kita terus menghakimi diri sendiri, iya sih. Saya kan memang cupu, gitu ya. Misalkan taruhlah hari ini banyak pelajar itu punya prinsip ini, buruk cermin muka dibelah. Taruhlah dia misalkan ketika suatu saat ada seorang mahasiswa keren, sudah cukup kualitas dirinya cukup terbangun, tapi sayangnya friends-nya di Facebook atau followernya di Instagram sedikit. Sementara temennya banyak yang rata-rata dia cupu, kuliahnya nggak jelas gitu ya. Tapi follower Instagramnya sama friends di Facebooknya banyak. Dan ternyata itu menjadi semacam tren. Bahwa seolah-olah mahasiswa keren hari ini adalah yang punya follower Instagram banyak dan friends-nya banyak. Nah si temen ini, yang mahasiswa yang sebenarnya keren tadi, itu kan terus jadi mikir-mikir, kok teman-temanku punya friends-nya banyak dan followernya banyak. Iya deh, kayaknya aku yang salah. Ya sudah deh, aku sekarang nggak usah belajarnya serius-serius banget. Aku fokus ke pengembangan rekrutmen follower sama nyari friends di Facebook. Ini konyol kan kelihatannya, tapi ini sering terjadi. Ini sering sekali terjadi. Yaitu apa? Standar yang kita gunakan soalnya ada standar yang banyak yang melakukan, itu artinya baik buat kita. Ini besok cobaan terberatnya, fasenya setelah mungkin teman-teman sekarang fase pertama sudah melewati, yaitu fase pemilihan jurusan kuliah. Besok akan muncul fase yang berikutnya, yaitu fase ketika pemilihan pekerjaan. Itu salah satu tantangan besar di situ. Yaitu apa? Ketika ya banyak pekerjaan-pekerjaan mulia dibutuhkan ke depan, itu benar-benar kalah tren dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kelihatannya menjamin masa depan, gajinya lebih besar. Padahal juga ketika dicek masalah take home pay, berapa duit yang kita dapat di akhir, itu ya nggak jauh-jauh berbeda gitu. Ya ini saya sedikit share tentang apa yang saya alami begitu. Hari ini saya nyambi S2 sambil mengerjakan aktivitas-aktivitas yang tidak aman gitu ya. Maksudnya saya memilih jalur pekerjaan yang mungkin buat beberapa orang ini pekerjaan. Soalnya kalau saya ditanya pekerjaanmu apa, saya juga susah jawabnya. Pekerjaan saya apa ya? Jadi pekerjaan saya itu intinya kalau ada orang butuh program pendampingan pelajar dan mahasiswa, saya akan buat proposalnya, terus saya share itu ke teman-teman dan saya dibayar untuk itu. Saya nggak tahu itu namanya pekerjaan apa, tapi saya lakukan itu, saya dapat duit dari situ. Loh, tulus tidak tulus. Saya mau memberikan curahan pikiran saya yang terbesar, tapi saya juga dibayar untuk itu. Ekstrimnya, walaupun tidak dibayar pun akan saya lakukan, tapi kalau saya dibayar, saya terima. Dan itu bisa jadi pekerjaan buat saya hari ini. Coba cek, sejak saya ngurusi teman-teman dulu di S1, saya ngurus di Youth Empowerment Studio, itu studio pernikahan dan pengembangan remajanya teman-teman di psikologi UGM. Fokus saya kayak gitu, buat program pendampingan pelajar dan mahasiswa. Begitu lalu ditawari masuk ke Research and Development-nya Gerakan Nasional Anti Miras. Sama fokusnya dulu adalah buat kurikulum pendampingan remaja agar terhindar dari miras. Habis itu terus kami buat sekarang Yayasan Cita Rasa Kebaikan Pelajar Indonesia. Ini yayasan alhamdulillah sudah ada di 60 kabupaten kota se-Indonesia untuk pengembangan pendampingan pelajar. Di mana-mana itu sekarang kerjaan saya itu ngisi pelatihan, training, seminar, workshop untuk pendampingan pelajar. Saya nggak tahu ini nama pekerjaannya apa. Dan ini tidak aman karena begitu saya tidak ngapa-ngapain saya nggak dapat duit. Tapi buat saya karena ini saya anggap salah satu pekerjaan yang penting, bisa jadi saya sudah mulai revisi life mapping saya, kemungkinan saya tidak akan masuk ke jalur dosen, saya tidak akan masuk ke jalur akademisi. Kenapa? Kebutuhan masyarakat dalam hitungan saya hari ini terlalu banyak yang teriak-teriak minta tolong untuk ditolong bagian ini. Dan buat saya ketika saya memilih jalur dosen, saya justru kehilangan sisi life mapping saya untuk bagian itu. Nah, cara pandang seperti ini loh, bahwa tidak selalu yang sedikit itu selalu lebih bermasalah. Ya kecuali kalau yang lain berangkat kuliah, saya tidak berangkat kuliah, yang sedikit itu saya, ya itu kita harus evaluasi diri. Tapi maksudnya kalau untuk pilihan-pilihan yang memang masalah pekerjaan, masalah aktivitas itu, ini jadi tantangan ke depan begitu. Kenapa begitu? Kita akan bicara tentang satu hal yang
kita sebut masuk ke problematika yang pertama, yaitu tentang problematika tentang kemampuan kita mengeksplorasi karakter dan potensi manusianya. Ada yang tahu ini? Sorry, ini zaman saya agak old style sedikit gitu. Ini karakter film kartun namanya Dragon Ball. Ini salah satu yang paling fenomenal. Kenapa? Karena kalau dihitung jumlah karakternya, termasuk yang film kartun yang jumlah karakternya termasuk paling banyak. Nggak tahu setelah dibandingkan dengan era Naruto kemarin kayak gimana gitu ya. Cuma setahu saya ini termasuk yang paling banyak gitu. Nah, di situ saya belajar satu hal bahwa jangan-jangan negara kita juga kayak gitu. Kita tuh terlalu punya banyak karakter sehingga ya membuat kita jadi punya satu kompleksitas untuk mengenal sebenarnya siapa itu yang disebut dengan orang Indonesia gitu. Sama-sama teman-teman ke Sumatera gitu ya, dari Aceh ke Medan sudah ada yang berbeda. Medan turun gitu ya, kemana? Ke Padang, ke Riau, kemana? Nanti tipikal makanan, cara berpikir, cara pengambilan keputusan, cara pandang terhadap hubungan dengan orang lain berbeda. Nanti ke Palembang, ke Jambi, ke Bengkulu gitu ya. Itu udah, ini saya masih di pulau yang sama tidak sih gitu ya. Saya kemarin sempat gitu, jadi saya ke Medan, saya ke Padang, saya ke Bengkulu. Itu kok kayaknya saya baru masih di pulau yang sama gitu. Saya ke Pulau Bacan di Halmahera Selatan, terus saya ke Ternate, itu kan cuma pulau sebelahan gitu ya. Tapi kan dulu itu dua kerajaan ya, satu kerajaan Bacan, satu kerajaan Ternate. Itu sudah kayak saya di dua tempat, padahal kita orang Jawa nyebutnya itu Indonesia Timur gitu ya. Tapi begitu ke sana itu, kita punya begitu banyak kompleksitas. Di satu sisi ini masalah, di satu sisi ini potensi begitu. Kenapa? Tantangan yang pertama nanti adalah tentang mengumpulkan informasi yang komprehensif. Jadi melihat seseorang harus precise. Ini keunggulannya teman-teman psikologi. Artinya kalau teman-teman psikologi kehilangan ini, sudah. Pelajari lagi. Jangan-jangan ada yang salah dalam cara kita melihat bidang ilmu kita. Karena kalau kita masih over judgment terhadap seseorang tanpa di zoom gitu ya, kita cara melihat manusianya sama kayak teman-teman yang non psikologi, saya khawatir bidang ilmu kita jadi tidak terlalu berkah gitu ya. Kenapa? Loh, psikologi itu kan kekuatannya ada di dua. Senjata utamanya orang psikologi apa? Dua senjata paling utama. Ini kalau salah sebut teman-teman saya suruh push up gini nanti. Apa? Senjata utamanya orang psikologi apa? Observasi dan wawancara. Itu dua hal yang harga mati harus teman-teman punya. Karena kalau maksudnya tes itu alat. Mau tak nanti ujung-ujungnya apa? Sidik jari, saya juga agak heran gitu. Sidik jari, ada yang pakai apa lagi yang model-model anaknya itu tuh usus kulit paling luar. Nomor satu kemampuan terbesar kita adalah mata dan telinga, observasi dan wawancara. Saya tuh sampai hari ini ya, sampai agak ngeri sendiri sama diri saya sendiri adalah dengan saya belajar psikologi itu benar-benar apa ya, alat tes paling hebat itu adalah mata dan telinga kita. Saya tuh sampai buat beberapa orang agak ngeri itu gara-gara apa? Gara-gara saya mulai sadar bahwa saya susah dibohongi. Sadar nggak maksudnya? Kita tuh kalau belajar psikologi yang serius, kita tuh jadi susah banget dibohongi. Kebaca aja caranya gimana. Maksudnya ini bukan terus apa, mas berarti kalau belajar psikologi otomatis kita jadi akan apa bisa membaca karakter lewat muka. Bukan itunya. Tapi kita akan jeli memanfaatkan satu informasi kecil, tapi itu signifikan. Coba teman-teman nanti baca buku-bukunya Malcolm Gladwell. Dia bukan orang psikologi, cuma menurut saya daya pengamatannya luar biasa. Dia punya buku, rangkaian bukunya pertama dari Blink, Tipping Point, terus sama buku ketiganya apa ya? Keempat itu David versus Goliath. Yang ketiga itu judulnya saya lupa, What the Dog Saw kalau nggak salah. Tapi yang di buku Blink itu kesimpulan dia apa? Ini dari hasil riset macam-macam, dia menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan paling hebat adalah pengambilan keputusan dalam 2 detik pertama. Jadi kalau pas ngambil keputusan 2 detik pertama dia itu justru yang paling jujur. Syaratnya kalau skill kita dilatih loh ya, bukan cuma asal cuma lihat. Jadi ini buat kasusnya para kurator apa? Lukisan. Jadi kurator lukisan itu menentukan ini lukisan asli atau palsu. Itu memang kan sambil diperiksa, dicek kulitnya kayak gimana, di kanvasnya kayak gimana. Tapi rata-rata setelah banyak kurator ahli itu, dia sudah bisa menyimpulkan itu cuma apa ya? Bling itu kan kedipan mata pertama, ya itu
ke depan teman-teman dia kok ada yang aneh dari sini. Tapi kalau disuruh jelasin dia nggak bisa. Kalau disuruh jelasin dia nggak bisa. Tapi kalau dengan pengalaman yang punya, saya agak bukannya sok-sok ngerasa sok hebat, tapi saya merasa banyak hal sudah mulai sampai kayak gitu. Jadi ketika masuk, misalkan saya taruhlah datang ke sebuah sekolah, awalnya saya dikontak sama kepala kelas, Mas Isnan, kami ingin menjalankan program pendampingan untuk program anti bullying di sekolah ini. Minta tolong Mas Isnan datang. Nah, saya kan datang pertama kan observasi ya. Nah, cuma saya itu belum nyatet apa-apa. Saya baru nyiapin pulpen sama kertas gitu ya. Cuma kok ada yang aneh sama suasananya sekolah ini. Saya nggak tahu, kesan ini muncul dari kesan. Nah, maka teman-teman saya harap ke depan nomor satu sebagai seorang yang belajar psikologi, urusan ini harus selesai. Kemampuan teman dalam observasi wawancara itu harus terus-menerus dilatih. Kalau perlu di luar kuliah, carilah tambahan pengalaman untuk urusan ini. Jangan sampai lulus dari fakultas psikologi ketika tahun S1, teman-teman masih belum punya skill. Maksudnya gitu loh, teman-teman boleh besok bidang pekerjaannya nggak ada hubungannya sama psikologi. Tapi sebagai seorang yang pernah lulus dari bidang psikologi, please, salah satu hal yang ingin saya fokuskan buat teman-teman adalah kemampuan dalam observasi wawancara. Kenapa? Informasi komprehensif tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, isu-isu tentang developmental, isu-isu perkembangan. Artinya, contohnya apa? Mungkin hari ini problem besar yang kita temui, nanti ujung-ujungnya akan muncul problem-problemnya adalah problem-problem tentang isu-isu perkembangan. Dan isu-isu perkembangan itu sangat sangat sensitif dengan tugas perkembangan di masing-masing jenjang. Artinya kita harus benar-benar paham usia berapa itu bicara tentang apa. Misalkan gini, anak 0 sampai 6. Apa yang harusnya didapatkan? Usia 0 sampai 6. Nanti 6 sampai 12 apa yang harus didapatkan? Tugas perkembangannya utama di usia-usia itu apa? Karena nanti kegagalan kita memahami fase-fase itu, ini akan menjadi problem besar. Terus nanti 12 sampai taruhlah 21 fase remaja ini. Apa di situ tugas perkembangan utamanya? 21 ke atas apa tugasnya itu harus benar-benar kita cek. Karena saya khawatir hari ini sepertinya kita terjebak pada jenjang pendidikan yang mengatakan jenjangnya TK, SD, SMP, SMA, tapi sebenarnya tugas perkembangannya tidak selalu searah dengan itu. Contohnya hasil risetnya tim internalnya BKKBN yang belum dirilis, karena kalau sampai dirilis ini agak berbahaya, adalah kapan usia menarche dan mimpi basah pertama orang Indonesia hari ini? Usia berapa? Kalau di buku-buku kedokteran, pertama kali menstruasi rata-rata orang Indonesia usia berapa? Sekarang masih di 12. Setelah dicek hari ini itu sudah di angka 9 tahun X bulan. Rata-rata loh ya. Artinya apa rata-rata? Ada yang lebih tepat, ada yang lebih lambat. Tapi rata-rata di situ. Untuk angka mimpi basah masih 10 tahun X bulan. Saya membayangkan ini kalau dirilis, horor ini. 9 tahun dan 10 tahun itu masih di SD itu. Kalau sekarang apalagi peraturannya kan 7 tahun ya masuk SD. 7, 8, 9, 10, kelas 4 SD. Siapkah sekolah dasar kita untuk menghadapi problem SMP 5 atau 10 tahun yang lalu? 5 sampai 10 tahun yang lalu kan SMP problemnya apa? Problemnya apa? Ya mulai masuk pornografi, mulai masuk. Sekarang di SD, kenapa kok banyak kasus-kasus SD? Karena itu karena apa? Secara siswanya sudah matang secara fisik, tapi kesiapan mental, spiritual, dan emosionalnya belum. Karena memang belum dilatih di SD. Asumsinya SD kita apa? Ya masih, ya lah ya, sekolah dasar, fokusnya kebak di konten gitu. Dulu teman saya dari Australia, ketika saya menjawab pertanyaan pas ini kelas 4 SD, kelas 5 SD, akar 64 sama dengan, ya saya kan otomatis langsung isi 8 ya. Akar 64 sama dengan 8. Dia itu heran. Isnan, you're very clever. Kamu pintar banget gitu. Saya pintarnya sebelah mana? Loh, maksudnya gimana? Orang Indonesia semuanya tahu kalau yang sudah kelas 4 atau kelas 5 SD yang masih, kan kita disuruh ngapalin 1 kali 1 sampai 10 kali 10 ya. Itu semua orang pasti hafal 8 kali 8 64. Jadi kalau akar 64 ya 8. Dia bilang, aku kalau ketahuan guruku ngapalin kayak gitu dimarahin habis-habisan di SD. Jadi dia itu sampai di Australia sampai kelas 3 atau sampai kelas 4 SD. Saya ketemu dia kelas 5 SD kalau nggak salah. Jadi dimarahin. Kenapa? Karena itu berarti bullying terhadap perkembangan kognitif siswa.
nggak boleh ngapalin, proses. Wah, jadi akar 64 itu dia ngitung itu ya caranya akar 64 itu. Ya kenapa? Karena memang fokusnya di SD itu kalau di beberapa hal di luar ya memang itu fokusnya ke proses, bukan ke konten. Kalau kita kan ngapalin 1 kali 1 sampai 10 kali 10 itu kan ngapalin konten. Siapkah kita menghadapi problem ini? Oh, itu tantangan besar ke depan. Kalau sejak SD sudah dilukai kayak gini, fisiknya sudah siap untuk jadi bapak dan ibu, gitu kan? Kalau sudah menarka sama sudah bebas kan gitu kan? Berarti fisiknya sudah siap untuk jadi bapak dan ibu. Tapi mentalitasnya dia siap jadi bapak dan ibu pas usia 24 tahun, berarti ada berarti 10 sampai 24 tahun atau 22 tahun lah. Ada 12 tahun yang hilang, masa transisi yang sangat mengerikan, tergantung dia dipengaruhi oleh siapa. Jadi masa, kalau teman-teman di perkembangan remaja nyebutnya apa? Storm and stress itu dan lain-lain itu, yang dulu katanya cuma usia 12 sampai 20, yang cuma 8 tahun, bisa jadi hari ini diperpanjang. Akil dan balik yang tidak kompak, gitu loh. Akilnya kapan, baliknya kapan. Maka ini problem mendasar terkait dengan isu perkembangan. Berikutnya adalah isu konflik teman sebaya. Ini walaupun sekarang nggak muncul-muncul banget, tapi tetap ada. Nyatanya masih ada orang yang saling bunuh kok di antara para pelajar, para siswa. Masih muncul tentang tiba-tiba babat, tiba-tiba pakai celurit gitu. Masih muncul ya. Mungkin tidak semasif dulu, tapi hati-hati cara membaca problem besar hari ini di pendidikan kita. Kalau teman-teman membaca problem, mungkin kalau problem tawuran, jadi saya dulu ada kisah unik. Saya pengen skripsi tentang kualitas pelajar di Indonesia. Saya datang ke mana? Dinas Pendidikan dong ya, ke Dinas Pendidikan Provinsi. Pak, saya pengen lihat data-data yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi tentang kualitas pelajar di DIY. Apa jawabannya? Oh sorry mas, kita nggak punya. Mungkin yang punya di tingkat kota atau kabupaten. Oke, saya datang ke Dinas Pendidikan Kota. Bilang yang sama, Pak, saya pengen cari data-data yang dimiliki Dinas Pendidikan tentang kualitas pelajar di kota Yogyakarta. Oh sorry mas, saya nggak punya. Terus saya harus datang kemana Pak? Kalau Dinas Pendidikan Provinsi tidak punya, kota tidak punya. Coba mas, saya rekomendasikan datang ke Polsek atau Polresta di mana? Dekat Malioboro itu. Saya pengen tahu tentang kualitas pelajar di kota Yogyakarta. Di ujungnya ke Polresta, itu artinya apa? Yang disebut kualitas atau tidak itu tentang kriminalitas kan gitu ya. Para di mana dinas kau yang ini gitu. Saya baru sadar gitu. Wah, ini berarti harus kita tolong banyak teman-teman ya. Ya saya datang ke Polresta. Polresta bilang, "Mas, tak kasih rekomendasi ke Polsek saja yang datanya lebih detail." Oh, intinya jadi radio data gitu ya. Mana Pak? Umbul Harjo. Nah, tempatnya teman-teman sini di Polsek Umbul Harjo. Nah, di situ lengkap tuh datanya tentang kualitas pelajar dalam aspek jumlah tawuran sama kriminalitas. Oh Pak, ini berarti nggak ada orang yang punya data tentang apa kualitas pelajar, nggak ada yang punya. Dinas Pendidikan itu punyanya adalah nilai UN per sekolah, wah itu punya itu. Cuma kualitas pelajar yang lain nggak ada. Ya karena memang mungkin tidak merasa penting. Dikatakan pendidikan, it means adalah nilai, gitu ya. Mungkin ya. Mungkin ya itu prasangka buruk saya, semoga tidak seperti itu. Nah akhirnya berkonflik ini menjadi isu yang seperti tadi. Mungkin dulu itu tawuran masif, sekarang tidak. Apa artinya masalahnya selesai? Kemana masalahnya? Kalau dulu tawuran ada, sekarang tidak sering muncul, tapi masih ada. Nah itu terus masalahnya kemana? Nah kalau saya sebut masalahnya diffuse. Diffuse itu mecah dari masalah gede ke dalam problem individu. Contohnya sekarang, kalau yang disebut siswa bermasalah itu adalah mereka geng yang ngumpul di tempat tertentu, nanti merencanakan tawuran ke tempat yang lain, itu siswa bermasalah. Lokalisirnya gampang, identitasnya gampang. Sekarang yang disebut siswa bermasalah siapa? Susah, wong dia di kos-kosan aja bisa menjadi siswa bermasalah kok. Di kosnya sendirian, nggak ada siapa-siapa, cuma dia sama gadgetnya, itu bisa menjadi siswa bermasalah sekarang. Karena mulai dari bullying, pornografi, kecanduan game online, itu cukup satu orang sama satu gadget. Gitu. Jadi problem hari ini, jangan dilihat kalau nggak ada di aspek di kulit, itu terus nggak ada problem. Enggak. Manifestnya nggak ada, latennya yang akan tetap terus ada. Nah, cara membaca masalahnya kayak gitu. Terus isu transformasi. Nah, ini bagian yang pertama tentang problem besar kita tentang pengelolaan SDM.
Sepertinya saya waktunya sampai jam berapa, Mas? Sampai jam 9, Mas. Sekarang jam berapa? 7.55. Jam 8. Ini ada 3 tema, sekarang baru dapat 1 tema. Kira-kira 1 tema itu sudah diskusikan dulu atau artinya yang penting masalah SDM-nya kena dulu. Ini sudah SDM sudah selesai nih. Untuk pengelolaan lebih lanjut mungkin kita diskusikan dulu, nanti kalau sempat masuk ke tema yang kedua. Tapi saya pikir ini dulu. Jadi bahwa saya lanjutkan yang terakhir ya, isu transformasi. Setelah yang pertama tadi bilang apa? Tentang melihat informasi komprehensif, yang kedua adalah isu perkembangan, yang ketiga adalah berkonflik. Nah, yang keempat yang tidak kalah penting, yang ini saya pikir sebagai seorang dari bidang ilmu psikologi juga harus peka, adalah tentang isu-isu transformasi, yaitu bahwa ada fase-fase sensitif tertentu dalam rentang kehidupan seseorang yang kalau itu lewat ya momentumnya hilang, tapi kalau itu dimanfaatkan teman-teman akan terkaget-kaget dengan perkembangan diri seseorang. Contohnya, ini sebenarnya masih agak nyampur sama isu perkembangan. Ada kasus yang kami hadapi ketika di unit konsultasi psikologi dulu. Seseorang berusia 4 tahun tapi tidak bisa bicara. Terus dicek, kita cek ke data diri anak tersebut. Ayahnya kerja kantoran, seminggu sekali pulang, tapi ibunya ibu rumah tangga. Kan kita agak heran, maksudnya kalau ibunya juga kerja kantoran, bapaknya kerja kantoran, clear kalau anaknya nggak bisa bicara mungkin dikasih pengasuhnya yang tidak memberikan stimulasi gitu ya. Nah ini tuh ternyata ibunya ibu rumah tangga, artinya kan didek loh, maksudnya dia itu cuma anak tunggal sama ibunya, tapi kok anaknya nggak bisa bicara. Tahukah teman-teman problemnya setelah dicek karena apa? Setelah kami akhirnya memaksa agak cukup, itu kasus langka ya, maksudnya kami kalau tidak kepepet itu tidak pernah home visit. Maksudnya kalau bisa kita selesaikan di biro konsultasi, kita selesaikan di biro konsultasi. Tapi karena ini kasusnya sangat unik, menurut kami itu kami nggak ketemu problemnya. Anaknya sudah kita datangkan, nggak ada problem fisik. Maksudnya nggak ada karena apa lidahnya pendek, terus habis itu terkait dengan mulut kita cek sama ke dokter anak itu nggak ada problem fisiologis. Berarti kan problemnya adalah problem pola asuh. Nah terpaksa deh kalau kayak gitu kita home visit. Setelah home visit saya baru tahu. Saya sudah nggak usah observasi lama-lama, sudah langsung oke, kita pulang gitu. Tahu teman-teman setelah kita cek apa? Yaitu ternyata adalah kebiasaannya ibunya ada TV gede banget gitu ya. Saya kayaknya belum pernah lihat TV segede itu gitu ya. Datang ke rumah kayak raya gitu. Ini sofa empuk buat dia sama anaknya duduk sebelah. Tapi yang terjadi adalah anaknya duduk di sebelahnya, ibunya ada TV-nya. Itu loh kamu gitu. Lo udah makan belum? Sama pembantu gitu. Itu yang terjadi setiap hari. Jadi kalau saya hitung, mungkin selama 1 jam saya home visit itu, tatap mukanya ibu sama anak yang sampai benar-benar seorang ibu memandang wajah anaknya, itu kan cuma 3 atau 4 kali. Tatap muka loh, kalau cuma lihat, memandang kan dalam bahasa Inggris kan beda-beda ya. Ada see, ada watch, ada apa lagi? Ya masa kayak mandang, nengok, atau apa itu kan banyak. Nah kita kan kalau dalam bahasa observasi itu harus peka dalam memilih kata kita, karena itu nanti kan signifikan. Loh kalau memandang sering ibunya mandang anaknya, tapi mandang itu pastikan anaknya tidak jatuh dari sofa lah gitu ya bahasanya. Tapi tidak ada interaksi sama sekali. Ini masalah isu sensitif transformasi. Jadi kalau fase ini lewat selesai. Kenapa? Akan susah nanti di fase 5 tahun kalau tidak diajari stimulasi. Kenapa? Fase sensitif apa? Untuk diajari kata-kata memang di fase-fase itu. Nah sama, nanti remaja juga punya isu transformasinya. Dalam hal ini kan ada transisi yang cukup agak ngeri, yaitu transformasi dari parent orientation ke peer orientation. Dari orang tua ke teman sebaya. Dulu benar salah itu menggunakan sudut pandangnya orang tua sampai di fase anak. Begitu fase remaja, itu kan menggunakan fase teman sebaya. Pertanyaannya, teman sebaya apa yang dimiliki oleh seorang remaja hari ini? Ini yang jadi problem besar. Artinya sebenarnya intervensi-intervensi kita, teman-teman akrab ya dengan bahasa intervensi, jangan dianggap intervensi itu ala kayak di politik mengintervensi itu artinya apa ya? Konteksnya juga intervensi itu artinya perlakuan, artinya berarti pendampingan yang kita berikan buat remaja itu tidak harus fokus ke satu-satu. Sebenarnya kalau kita berhasil menciptakan suasana yang cukup kondusif untuk mereka beraktivitas, itu akan cukup untuk membuat seorang remaja itu berkembang besar.
Artinya kadang-kadang teman-teman SMK 5 dulu pernah punya program yang luar biasa keren menurut saya, yaitu semacam kayak apa? Semacam kayak apa namanya? Di kelasnya mereka yang teman seni rupa itu ada papan tulis besar ditaruh di pinggir kelas gitu untuk nulis ekspresi. Jadi kalau mereka sebel, kalau mereka marah sama temannya, kalau mereka tulis di tembok gambar apa-apa. Atau mungkin kalau kayak di teman-teman di luar negeri modelnya adalah share your emoticon today. Jadi begitu mau masuk sekolah itu ada nama kan gitu kan, terus ada pilihan emoticon banyak toh. Nah, saya nempelkan emoticon sesuai perasaan saya hari itu. Ini kan hal sederhana, tapi ini menciptakan suasana yang cukup menyenangkan. Kenapa? Kita menjadi jujur dengan diri sendiri dan orang lain jadi tahu perasaan kita. Bukankah problem besar kita hari ini adalah kita berada di lingkungan yang kita dekat secara fisik, tapi satu dengan yang lain tidak saling paham dan tidak saling menghargai. Itu problem besar hari ini, dan itu di fase remaja sangat sensitif. Makanya tadi yang teman-teman SMK 5 itu buat apa? Program itu efeknya luar biasa. Suasana kelasnya menjadi sangat kompak, sangat bagus. Kenapa? Karena begitu ada masalah, di-share, yaitu dituliskan di situ, terekspresikan daripada cuma sudah duduk dekat, sebel, tapi tidak bisa mampu menyampaikan. Itu yang muncul apa sih? Teman-teman pernah sebel sama seseorang tapi duduknya dekat sama dia, dan kita nggak mau menyampaikan. Yang muncul apa? Dongkol itu kan kayak itu ya. Makanya kalau dalam bahasa Arab ini keren ya, hasad, dengki itu kan disebut membakar layaknya kayu bakar ya. Kenapa? Karena itu memang apa ya, ngerusak hati beneran. Nah, itu kayak gitu. Dan kalau remaja sampai dibiasakan dengan lingkungan yang kayak gini, yang dia tidak terbiasa asertif, nanti yang muncul adalah self blaming, menyalahkan diri sendiri berlebihan, atau blaming others secara ekstrim, lalu agresi ke orang lain. Kenapa? Kenapa agresivitas ekstrim atau angka bunuh diri atau menyakiti diri sendiri banyak muncul? Ya karena lingkungannya dongkol di mana-mana, tapi tidak terekspresikan. Nah, maka isu-isu transformasi ini saya pikir teman-teman harus jeli. Setiap tahapan itu punya apa ya, momentumnya masing-masing. Termasuk teman-teman kan sedang di fase transisi yang keren ya, sebenarnya ya. Fase transisi apa? Teman sekarang usianya berapa? 19, 18, ada yang offset dikit 20 lah ya gitu ya. Misalkan orang 18, 19, 20. Teman-teman kan harus, ya sebagai orang psikologi harusnya sadar lah ya. Ini fasenya fase di ujungnya remaja akhir. It means dibaca lagi Sandrocknya. Sandrock bilang remaja akhir itu punya satu tugas pengembangan, yaitu transforming pieces of personality, mentransformasikan keping-keping kepribadian. Nah, sudahkah keping-keping kepribadiannya teman-teman bersatu menjadi satu utuh bernama jati dirinya teman-teman? Dicek. Jangan-jangan kognitifnya berkembang pesat tapi emosinya belakang. Emosinya berkembang pesat tapi sosialnya enggak. Sosialnya berkembang pesat tapi masih kecanduan tertentu, adiksi perilaku tertentu. Nah, ini kan ekstrim tuh. Nah, kenapa ini nanti perlu segera dibungkus untuk teman-teman punya satu tugas besar untuk mengumpulkan di fase teman-teman perlu mengunci dengan life mappingnya teman-teman, perencanaan kehidupannya teman-teman. Jadi akan sangat terlambat kalau membuat life mapping itu setelah lulus S1, itu akan sangat terlambat. Wong teman-teman nyusunnya di kuliah saja sudah saya katakan terlambat kok gitu ya. Apalagi kalau lulus kuliah belum punya life mapping, itu sangat terlambat. Kenapa? Nanti momentumnya lewat. Begitu sudah lulus, nggak akan sempat mikirin life mapping. Yang dipikirin adalah saya nggak boleh nganggur. Habis lulus S1 harus segera melakukan sesuatu. Dan itu nanti jadi pragmatis. Maka sebelum jadi pragmatis, tentukan dulu. Minimal sepragmatis-pragmatisnya kita agak terguide, agak ada pedomannya lah gitu ya. Maka ini fase penting, ini transformasi. Karena begitu lewat, teman-teman ujung-ujungnya nanti jadi sudah usia 23, 24, sudah nggak akan sempat mikirin ini. Nanti itu tinggal evaluasi aja. Oh, life mapping saya dulu kayak gini, sekarang saya sampai gimana, kayak gitu. Artinya please pahami apa ya, fasenya teman-teman masing-masing. Karena apa? Bisa jadi problematika pemuda Indonesia hari ini salah satu yang munculnya di sini. Karena jenjang pendidikan kita tidak cukup sensitif dengan tugas perkembangan. Diasumsikan lulus SMP ya berarti tugas perkembangan SMP selesai lah. Diasumsikan lulus SMA dengan nilai UN tertentu ya tugas perkembangan SMA-nya selesai lah. Diasumsikan lulus S1 ya berarti tugas perkembangan remajanya selesai lah. Asumsinya siapa ini? Nggak pernah dia ngecek. Karena diceknya cuma sampai aspek akademik atau kognitifnya saja. Ini problem besar buat pendidikan kita di hari ini, dan bisa jadi ini akan menentukan bagaimana kualitas SDM
setelah itu, bahwa kampus hanya menjadi produsen tenaga kerja gitu, yang tidak tahu harus kemana setelah ini. Kenapa? Karena memang tidak terbiasa membuat perencanaan sebelumnya. Begitu itu isu pengelolaan sumber daya manusia dengan karakter eksplorasi karakter. Mungkin ada yang mau didiskusikan dari teman-teman, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Mas. Ya. Terkait tadi kan ya, pada bagian yang apa tadi, yang tadi perkembangan, tentang isu perkembangan tadi, di situ kan memang kalau pada zaman sekarang memang banyak gitu kasus yang terkait tadi, seperti ada apa ya, antara orang tua terus dengan anaknya sendiri gitu kan, juga tentang bagaimana tadi pendidikan itu ternyata fase-fasenya tidak sesuai dengan perkembangan gitu. Saya juga sempat ada mengalami kasus seperti itu. Jadi ada teman saya itu yang di situ jadi apa ya, kasarnya kayak babysitter gitu ya, kasarnya seperti itu. Dan di situ memang jadi anak dari anak yang di ini, yang di apa ini, yang di asuh gitu kan, ya itu tuh dia tidak bisa bahasa Indonesia gitu. Jatuhnya dia itu ini kasusnya, dia tuh bisanya bahasa Inggris tapi yang sederhana, bahasa Inggris di dalam game gitu. Jadi memang ternyata kasusnya orang tuanya itu hanya memberikan gadget, jadi anaknya tuh main game gitu. Dan akhirnya ya kasusnya dia tidak dapat apa ya, berkembang gitu. Bahkan sosialnya kurang, terus tadi terkait komunikasinya juga ternyata jadi tidak sesuai dengan lingkungannya seperti itu. Nah, kalau tadi kan juga ada kasus yang hampir serupa juga seperti itu gitu. Nah, terkait itu kan berarti ada yang apa ya, yang salah gitu kan dengan perkembangan yang ada gitu kan. Nah, sebenarnya kalau untuk kita gitu kan ya, itu terkait hal-hal semacam itu, dan itu kan memang dekat sekali dengan kita. Nah, langkah terbaik itu bagi ya kita ini sebaiknya seperti apa gitu kan. Memang itu adalah dekat gitu, bahkan mungkin diri kita sendiri telah mengalami gitu, bagian dari itu gitu. Nah, ya itu sebenarnya yang jadi, kalau bagi saya pribadi pertanyaannya adalah ketika memang itu tuh sudah terjadi gitu. Nah, baiknya bagaimana dari kita untuk menghadapi itu, untuk mengatasi hal tersebut, dan itu juga untuk bagi lingkungan kita gitu, yang kita lihat sekitar kita. Jadi begini, ketika kita melihat sebuah permasalahan, kita harus konsekuen. Konsekuen itu gini, mau lingkup apa nih? Karena lingkup ini, keterbatasan terhadap cara kita memandang masalah ini akan menentukan apa yang kita lakukan berikutnya. Misalkan, kalau kita sekarang masih kita bahas itu lingkup keluarga kita gitu. Berarti ya treatmentnya adalah treatment kita dan keluarga kita gitu. Tidak akan jatuh dari itu. Berarti kita nanti di situ pun tidak akan menjadi sosok menjadi ahli di situ, tapi lebih menjadi seseorang yang ya mencoba menolong saudara-saudara kita sendiri. Tapi begitu nanti sudah lingkup ke masyarakat luas, kan nggak mungkin kita akan menggunakan cara pandang yang sama. Artinya yang penting kita lokalisir dulu. Kita mau melihat permasalahan ini dalam aspek apa gitu. Kalau pertama, misalkan kalau paling lingkup mikro kita di ya kalau layaknya broken brainer ya, di mikrosistem, ya perlakuan itu layaknya sebuah mikrosistem yang bekerja. Berarti figur-figur utama dari mikrosistem itu harus memang mengambil peran di sana. Yaitu siapa kalau mikrosistem? Mengambil keputusannya. Ya kepala keluarga, dalam hal ini juga orang-orang terdekat. Dalam kalau misalkan kita bicara parenting, berarti di situ ya berarti memang advokasinya mereka, kita akan mengadvokasi mereka begitu. Dan ini apalagi kalau kita menjadi bagian dari mereka, itu kan agak sedikit lebih kompleks ya. Misalkan terkait dengan adik kita sendiri, kita harus menasihati orang tua padahal kita juga belum punya anak, bagaimana cara memastikan itu kan, tapi itu tetap harus kita lakukan. Kenapa? Ya itu kita batasi dulu di lingkup terdekat kita gitu. At least jangan sampai kita memahami suatu problematika tapi dengan bidang ilmu kita sendiri tidak memberikan manfaat apapun buat keluarga terdekat kita. Tapi ya itu berproses begitu. Saya yakin itu juga akan prosesnya agak cukup panjang. Tapi itu tetap harus kita lakukan. Nah, nanti ketika bicara di level yang kedua, ketika bicara di masyarakat, maka sama. Pengampu masyarakatnya siapa? Di level wisata sistem ini siapa yang mengampu? Sekolah misalkan,
pengambil keputusan. Berarti ketika kita datang ke sekolah harus tahu diri. Nggak mungkin kita datang sebagai saya yang misalkan ke sekolah adik kita sekalipun kan nggak mungkin. Ini saya kakaknya ini, tolong adik saya juga gitu, nggak bisa. Kita datang ya harus sudah sebagai lebih seorang yang profesional. Ya dengan bidang ilmunya teman-teman gitu. Nah nanti kalau bicara makro sistem, kalau levelnya tadi adalah terkait dengan bicara ke kurikulum pendidikan sampai ke level jenjang pendidikan, itu berarti tuntutannya teman-teman harus memantaskan diri untuk selevel dengan mereka. Nah sayangnya mungkin problem besar di hari ini adalah para orang-orang yang menempuh bidang psikologi ini tidak tahu diri. Tidak tahu dirinya di mana. Dia ingin mengubah satu hal yang besar, tapi tidak mengambil kapasitas diri. Gini, cara pandangnya gini. Kalau kita pengen mengubah sebuah sekolah yang di situ ternyata bahkan bullying itu dilakukan oleh gurunya sendiri, apa yang akan kita lakukan? Datang terus tiba-tiba, Pak ini bullying, nggak mungkin, teman-teman bukan siapa-siapa, nggak bisa. Kita harus ngambil kapasitas sehingga kita setingkat dengan itu. Cara paling gampang adalah buat lembaga, kan kayak gitu. Loh, berarti psikologi nggak bisa sendiri? Iya memang psikologi nggak bisa sendiri. Artinya dalam hal ini lokalisasi permasalahan, kecuali kalau tadi fokusnya pertama ke kalau misalkan terkait dengan isu perkembangan tadi, kalau sudah tingkat ekstrim di keluarga kita, ya jadikan itu sebagai kita unit yang akan mengubah itu, karena itu di level keluarga. Tapi kan ternyata problem itu tidak cuma di keluarga kita, saya yakin. Problem ini sudah sampai level ya hampir muncul di banyak keluarga begitu. Maka tahu diri, ketika begitu kita akan mengubahnya di level yang sedikit lebih luas, ya perangkat senjata kita juga harus kita siapkan lebih luas. Maka urgensinya teman-teman di kelompok studi psikologi, entah itu apapun namanya, teman-teman mungkin juga di badan eksekutif mahasiswa atau dan semacamnya pun, harapan saya di sini artinya bisa mengawal isu-isu psikologi ini sampai ke tataran kelembagaan begitu. Jadi saya tidak tahu pas itu teman-teman ada di situ nggak ya, pas ada kongres BEM-nya psikologi itu namanya apa? Ikatan BEM Psikologi se-Indonesia. LMPI ya. Nah itu pas lagi di Hotel Satyagraha di berapa tahun yang lalu. Kalau mungkin teman-teman pas itu belum masuk psikologi ya, lupa. Saya sudah lama. Saya pas masih S1 akhir-akhir. Itu kan nggak salah tahun 2013 atau 2014. Di situ ada hal yang unik, yaitu kan awalnya teman-teman LMPI pengen kongres untuk pemilihan ketua dan lain-lain. Nah saya kan ketika itu karena kebetulan panitianya holdernya dari teman-teman BEM, bukan BEM sih, karena psikologi UGM nggak punya BEM, lembaga mahasiswanya psikologi UGM. Nah saya ditanya, Mas kami mau buat kongres LMPI ini, pendapatnya apa? Ya isu psikologinya tolong dibawa gitu. Kenapa? Ya saya sepakat teman-teman BEM punya agenda sendiri begitu. Maksudnya punya agenda eksekutif yang itu saya yakin sibuk. Cuma kalau memang sudah ditaraf, ya harusnya beda dong BEM-nya psikologi dengan BEM-nya fakultas ekonomi. Harusnya beda dong BEM-nya psikologi dengan BEM-nya teknik ketika ketemu. Kenapa? Ya ada isu psikologi yang diangkat. Artinya harus khas begitu. Nah ini pun juga sama. Kenapa? Karena isu-isu ini perlu dikawal di level yang lebih tinggi. Ini agak penting nih, kita dapat pencitraan gratis gara-gara kasusnya Jessica kemarin. Kan disitu jadi kelihatan penting tuh bidang ilmu psikologi, walaupun yang bantai juga banyak kan. Kalau dibantai sama bidang hukum, masa bisa cuma dari lihat video terus menyimpulkan ini bohong atau tidak gitu. Ya walaupun itu sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan lewat beberapa teman-teman ilmiah. Cuma kan memang masih agak rawan, tapi minimal bidang ilmu kita sekarang sudah mulai dianggap lah penting untuk tataran itu. Sudah sejajarnya dengan ilmu forensik, ilmu tentang itu racun itu apa tuh? Toksikologi gitu ya. Oke, levelnya untuk udah artinya ada nyebutnya ada otopsi untuk psikologi forensik. Dan memang harusnya ke arah situ. Artinya kan butuh panggung. Maka kita harus menciptakan panggung kalau memang itu problem besar. Jadi jangan berpikir sempit, maksudnya jangan berpikir bahwa ini keluarga saya punya masalah, berarti saya harus fokus menyelesaikan buat keluarga saya saja. Kalau saya akan menyelesaikan buat keluarga saya dulu, boleh. Tapi jangan menyelesaikan keluarga saya saja. Karena kata saja ini berarti membatasi bahwa ya cuma di sini saja yang kita urusi, yang lain itu urusannya lain. Nah permasalahannya kita tuh nggak punya kementerian psikologi. Artinya kan ya memang nggak akan ada yang ngurusi ini di level negara kalau kita tidak ngurusi ini. HIMSI masih dengan kerja kerasnya, maksudnya untuk mau selevel kan cita-citanya kalau himpunan psikologi Indonesia itu kan cita-citanya seperti ID gitu ya. Kalau dia komentar apapun langsung didengarkan banyak orang gitu. Kalau ID kan keren, ID ngeluarin statement. Ini termasuk metode penanganan kesehatan yang tidak sah sesuai ilmu kedokteran. Wow, itu langsung pasti yang lain langsung boikot semua dari situ. Coba misalkan kalau HIMSI ngeluarin bahwa
jenjang pendidikan di Indonesia tidak sesuai dengan aspek perkembangan. Ya siapa yang benernya kan, mungkin ya belum terlalu banyak orang yang karena apa memang ya karena bidang ilmu kita hari ini tuh masih apa ya, kita harus fight terus untuk membuktikan bahwa kita tuh penting, dan itu tidak didapat dari klaim tapi didapat dari kebermanfaatan. Saya lakukan ini tidak didapat dari klaim. Kita tidak bisa bilang bahwa psikologi itu penting loh hanya dengan kata-kata mengatakan psikologi itu penting. Tapi kita juga harus membuktikan ketika kita dalam lingkup tertentu, kita buktikan bahwa kalau dengan psikologi solusi akan muncul, bukan nambah masalah ya. Oh, ini masalah loh ini. Nah, kalau cuma pabar masalah lah, semua orang juga bisa. Cuma bahwa kita bisa ngasih solusi lewat bidang ilmu psikologi. Dan saya sudah mulai memetakan dulu. Saya cek ya, sejak saya tahun pertama kuliah S1 psikologi, saya sudah mulai ngisi training, pelatihan dan lain-lain. Dulu itu sampai tahun ketiga, fokus saya masih ngisi pelatihannya buat pelajar sama mahasiswa. Tapi begitu tahun keempat, saya mulai skripsi itu. Terus habis itu mulai ketika lulus S1 sekarang sampai S2 sekarang, sudah mulai masuk level pertama dulu pelajar mahasiswa, yang kedua itu guru, yang ketiga itu sekarang saya sudah mulai masuk ke beberapa pengambil kebijakan. Jadi maksudnya ya, yang ngundang saya itu tidak cuma para pelajar dan mahasiswa, tapi juga sampai guru-gurunya, sampai level beberapa dinas pendidikan terkait. Ya itu menurut saya adalah sebuah proses panjang. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa awalnya kan kita cuma ngurusin pelajar mahasiswa, kita jadi expert di situ. Terupgrade nih, guru-gurunya mulai pengen dengerin kita, orang-orang tua juga mulai parenting dan itu. Nanti kalau ini sudah kita urusi, kita akan sampai level pengambil kebijakan. Nah permasalahannya hari ini untuk sampai ke level yang ketiga ini kita harus kerja keras. Orang tua mungkin sekarang sudah mulai care dengan psikologi. Artinya kalau teman-teman menawarkan parenting, psikologi buat orang-orang tua siswa, saya pikir sudah mulai masuk. Nah cuma untuk sampai level pengambil kebijakan, level kepala dinas, level bupati, gubernur untuk mendengarkan aspek psikologi, ini sepertinya masih akan menjadi PR panjang. Dan saya pikir kenapa banyak problem mas yang kita alami itu, ya memang itu butuh coverage dari pengambil kebijakan di level atas, karena levelnya tadi sudah cukup ekstrim. Taruhlah misalkan jam kerja orang tua itu juga penting kan, akan berpengaruh terhadap parentingnya. Itu nggak bisa diatur kalau cuma kita sosialisasi ke orang tuanya, karena orang tuanya nanti ya bagaimana mas, saya kan kerjanya di sini, ya pasti kayak gitu ujung-ujungnya, mentok-mentok terus. Nah makanya tetap perlu coverage. Ini sekarang sudah mulai muncul nih RUU di tingkat pusat untuk RUU ketahanan keluarga sudah mulai diwacanakan. Artinya tentang peran ibu, peran ayah, sudah mulai dibahas begitu. Udah mulai nih unsur-unsur psikologinya masuk. Saya kemarin sempat ikut diskusi sama beberapa teman-teman dari fraksi DPR RI untuk pembahasan RUU ketahanan keluarga ini. Sudah mulai cukup serius tuh, bidang ilmu psikologi masuk banget. Jadi beberapa dosen-dosen psikologi dan beberapa peneliti psikologi yang terkait dengan itu sudah mulai diundang. Cuma ya masih panjang. Karena ya kalau kita cek kan segitu, sesuatu dianggap penting atau tidak itu ada di level pengambilan kebijakan tidak. Kan sampai sekarang nggak ada tuh. Adanya Kementerian SDM ya, sumber daya manusianya tempatnya Puan Maharani itu. Cuma itu pun ya koordinator cuma bawahi kementerian apa. Belum ada yang. Kalau tenaga ahli psikologi banyak dibutuhkan di kementerian, tapi bukan untuk ngurusi psikologinya, ngurusi SDM-nya negara belum, levelnya masih itu sebagian besar nanti di Kementerian Pendidikan. Gitu. Artinya tips lokalisir permasalahannya, ambil peran di situ. Begitu level permasalahannya naik, ya berarti peran kita juga naik juga. Artinya sadar diri. Teman-teman mau memperjuangkan isu psikologi ini sampai kapan? Kalau pas naik level permasalahannya, baju jaketnya teman-teman juga. Kalau sekarang jaketnya adalah kelompok studi atau himpunan mahasiswa atau BEM psikologi, besok begitu lulus harus punya jaket baru lagi. Nah makanya bahasa saya itu sekarang mari kita buat jaket-jaket yang itu bisa membuat orang lain percaya bahwa ya sekarang kalau saya ditanya saya siapa, saya adalah peneliti psikologi remaja dan psikologi pendidikan. Saya adalah co-founder Gerakan Cita Rasa Kebaikan Pelajar yang coveragenya saya sudah punya database berapa ribu pelajar di Indonesia. Saya sudah bisa sebutkan. Artinya itu jaket saya sekarang. Dan teman-teman jaketnya apa? Saya pikir ke depan isu psikologi terlalu banyak kalau tidak diurusi. Maka buatlah jaket-jaket itu untuk coverage permasalahan yang di level-level yang memang lebih tinggi. Kecuali kalau untuk keluarga, itu tetap prioritas kita ya dengan keluarga kita. Begitu? Oke lagi yang lain? Jadi kalau di psikologi AD sudah ada semacam kelompok studi atau himpunan mahasiswa begitu yang fokus untuk pengajian isu psikologinya, atau masih di bawahnya BEM? BEM di apa? Community of Educational Psychology. Oh ya.
Itu untuk pengembangan riset juga di situ. Pengembangan riset Belum ya? Berarti fokusnya apa kalau yang teman-teman kajian diskusi, kajian sebenarnya ada. Jadi kan kalau yang tadi kan itu yang CIP tadi itu tuh lebih ke pendidikannya. Oh, lebih fokus pendidikannya. Fokus ke ya tadi psikologi pendidikan, tapi ada beberapa yang kayak kebencanaan dan sebagainya itu masih masing-masing gitu. Oh, masih di masing-masing. Saya pikir maksudnya kalau memang ini dianggap penting ke depan ya diadvokasi agak sedikit naik level ya, tapi seiring dengan tambahnya SDM pengelolanya loh ya, maksudnya tidak cuma lembaga yang diadvokasi dinaikkan tapi nggak ada orangnya gitu. Hanya maksudnya sejak tahun pertama kalau perlu dikenalkan biar masuknya sejak awal kan dididiknya lebih lama, punya agak panjang untuk 3 tahun dididik di situ kan untuk jadi. Karena serius hari ini kita bicara masalah jam terbang. Jam terbang untuk ini level diskusi pengelolaan isu itu masalah jam terbang. Karena serius, ini kalau saya hitung kalau pakai lagi-lagi kalau pakai teorinya Malcolm Gladwell ya kan dia pakai teori 10.000 jam ya. Steve Jobs jadi expert programming itu setelah jam ke 10.000 kan. Nah saya hitung ini, saya sekarang tahun berapa saya belajar psikologi? 4 tambah 3, tahun ke-7 saya baru dapat 4.000-an jam. Itu jam pelatihan ditambah jam latihan ditambah jam jadi peserta pelatihan seminar workshop dan lain-lain itu masih 4.000 jam. Artinya kalau sampai level 10.000 jam itu masih mungkin ya sampai usia saya 30-35 tahun baru dapat itu. Itu dengan ya perjuangan yang fat. Saya pikir kalau kita baru sadar ketika lulus S1 gitu ya, ini mau belajar gitu. Itu nanti berarti kan semakin mundur lagi gitu. Artinya kalau bisa sejak awal tahun pertama, artinya jangan gini loh. Teman-teman selama ini tahun pertama semester 1 psikologi dapat mata kuliah apa? Yang tentang psikologi, ya psikologi. Psikologi umum, psikologi dasar, sama. Yang perkembangan dapatnya kapan? Semester 2 tuh. Nah, tahun pertama kan berarti paling enggak psikologi umum sudah, atau kan setelah semester 1 sebenarnya beberapa udah dapat ya. Misalkan berarti basic-basic tentang ilmu psikologi itu artinya apa? Sama tentang perkembangan yang basic-basic kan sudah dapat. Nah, kita kan ngerasa jadi bodoh ya. Jadi bodoh itu maksudnya gini loh. Wah, aku masih sedikit banget ilmunya psikologi. Iya, sadar diri terhadap itu tuh boleh. Tapi kalau dibandingkan dengan orang yang tidak kuliah di psikologi, teman-teman kan sebenarnya jago banget tentang psikologi. Nah, artinya gini loh. Ketika tahun pertama, terus teman-teman masuk semester 3, terus habis itu buat seminar pelatihan tentang psikologi itu nggak apa-apa gitu loh. Selama pesertanya adalah orang umum. Karena teman-teman kayak mentransformasikan yang teman-teman dapat di kuliah untuk disampaikan ke teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman nunggu lulus S1 dulu baru ngisi ke masyarakat umum, wah itu sudah telat menurut saya. Jadi saya itu kayak gitu. Saya itu dulu bahkan sering tahun kedua kuliah itu ngisi materi untuk seseorang di tahun kedua, tahun ketiga. Caranya gimana? Saya nebeng dosen, nebeng kakak angkatan. Ya saya harus belajar lebih awal. Ya tapi itu memang saya lakukan. Kenapa? Karena teman-teman dapat materi apa? Perkembangan anak yang paling sederhana contohnya apa? Teori ini Piaget gitu ya. Itu kan maksudnya itu kan kalau buat kita kan wes makanan sehari-hari lah ya, bahwa tahap sensori motorik ngapain, tahapan terus apa operasional konkret, operasional formal itu kan sederhana ya. Tapi itu diterangkan ke guru TK, itu tuh enak apa? Dia akan merasa berterima kasih banget. Karena dia butuh itu. Nah, kenapa sih enggak terus diselenggarakan seminar tentang perkembangan anak? Atau kalaupun teman-teman mau terlalu takut kalau buat kayak gitu, terus teman-teman datang menawarkan sosialisasi ke TK-TK di daerah agak terpencil, ke Bantul yang agak pelosok, kelompok agak pelosok, Gunung Kidul agak pelosok, itu akan kena banget teman-teman, jam terbangnya nambah, manfaatnya dapat, nama universitas dan fakultasnya terangkat, teman-teman nanti juga bisa dapat banyak ahli gitu kan. Artinya maksudnya itu, jadi jangan nunggu jadi ahli dulu. Maksudnya gini, kalau teman-teman intervensi individu itu harus psikolog. Cuma kan kalau di kode etik HIMSI kan jelas bahwa kalau yang ilmuwan psikologi, seseorang yang sudah belajar psikologi itu boleh nyelenggarain seminar, nyelenggarain edukasi, itu justru harus. Jadi jangan nunggu pas saya tak lulus S1 dulu baru ngasih sesuatu, telat serius. Jadi sambil KKN, sambil nge-share ilmu psikologi seluas-luasnya, bikin buklet-buklet psikologi. Itu dari PowerPoint-nya dosen-dosen kita aja gitu kan, dikonversi jadi agak bagus gitu ya, jadi buklet-buklet, jadi apa? Leaflet-leaflet kecil-kecil tentang psikologi anak, tentang psikologi remaja. Itu udah jadi keren banget, tinggal diklaim saja bawahnya mau dinamai apa. Tim apa atau BEM apa atau apa kan tinggal diklaim. Artinya
Yuk. Nambah jam terbang sama di-share ke seluas mungkin lah ilmu psikologi. Yuk selanjutnya, ini masih belum jawab serius problem ini jadi akar problemnya bangsa. Ya kalau saya, iya salah satunya dari sini dulu, pengelolaan manusianya. Kalau manusianya sudah terluka sejak awal, itu jadi tantangan besar kita. Gitu. Mau dikasih dia expert di bidang apapun ya akan bermasalah. Yuk, ada lagi diskusikan? Ya, silakan. Soal isunya lebih ke ini ya, fear conflict issues. Yep. Nah, jika kita lihat, apakah semacam rasisme bukan rasisme ya, lebih ke ini soal tawuran, itu kan kita melihat tentang bagaimana individu dengan kelompok sosialnya. Yeah. Nah, jika kita melihat seperti yang dikatakan dari reviews itu, bahwa kita tidak melihat lagi per kelompok sosial maka identitas tersebut melakukan suatu kegiatan yang bersifat rasis atau macam antar kelompok gitu. Ya, dalam kata kelompok, tapi lebih ke terpecah belah. Nah, jika kita melihat lebih ke terpecah belah, itu di bawahnya, di usia perkembangan sebelumnya, itu seberapa besar bisa mengikuti yang sudah terpecah belah ini. Jika tadi musuhnya hanya gadget, tapi masih ada beberapa di antara mereka itu yang rasisnya itu lebih ke tawuran. Nah, itu apakah pola pikir mereka untuk mengikuti itu seperti apa? Gambaran dinamikanya. Ya. Nah, maka lihat ini kan kita harus kaji peer conflict-nya ini di level laten atau di level manifest. Jadi kan tetap kalau lihat masalah psikologi itu kita harus kayak gitu terus ya. Maksudnya ini manifest atau laten. Karena apa? Jangan sampai kita manifest sama laten itu kalau teman-teman kedokteran jelas banget demam. Itu manifest. Karena ketika seorang, maksudnya cuma ngasih paracetamol ke seorang yang demam itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena pasti demam itu adalah sebuah gejala terkait dengan problem apa itu infeksi, apakah itu dia mengalami apalah ada organ yang fungsinya bekerja dengan tidak optimal, atau nanti ada terkait dengan darahnya terkontaminasi oleh virus atau bakteri kan kayak gitu. Nah masalahnya di psikologi ini kan membedakan mana yang manifest sama yang laten ini kan susah ya. Karena apa? Manifestnya banyak, menyedot konsentrasi setelah kita atasi tuh. Coba kasusnya gini ya, misalkan kalau kita bicara untuk kasus yang tawuran dulu, habis ada pembunuhan yang SMA 8 Jakarta dulu, yang terus rame-rame dilakukan Dinas Pendidikan Jakarta dan sekolah-sekolah di Jakarta apa? Program apa yang sering dilakukan setelah itu? Yaitu training ISQ dan doa bersama. Saya tuh sampai geleng-geleng kepala, ini cara pikirnya bagaimana gitu. Maksudnya tuh bukannya saya terus tidak mementingkan unsur agama, penting agama itu, tapi letaknya bukan di situ. Karena ini di problem di manifest yang muncul terkait dengan seseorang membunuh antar sekolah, itu problem manifest, problem yang di kulit. Kalau teori iceberg, teori apa? Gunung es, ini es yang kelihatan. Jangan fokus di situ, kita pegang-pegang, wah ini esnya keren banget ya. Ini kita apa ini? Udahlah kita apa? Jangan lihat di situ, lihat di bawahnya ada apa. Karena kalau satu orang membunuh, itu jadi problem manifest. Itu berarti paling tidak ada 10 orang yang keinginan membunuh tapi tidak jadi. Ada 100 orang yang cuma sekedar ingin bunuh aja. Ada 1000 orang yang kepikiran gimana kalau bunuh aja. Baru kepikiran. Ada yang 10.000 orang yang punya kecenderungan untuk agresi. Kan gitu. Artinya cara pikir seorang psikolog harus levelnya harus di situ. Problem manifest sama yang laten, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini dikaitkan dengan yang isu pertama, kedua dikaitkan jangan ke rentang perkembangan sebelumnya, tapi dikaitkan dengan isu gadget dulu. Ternyata kalau kita cek dengan hari ini, manifestnya pun belum hilang-hilang banget. Maksudnya kalau tadi saya katakan isu tawurannya berkurang, tapi isu bullying verbal via sosmed tetap banyak. Artinya gini-gini, teman-teman bacanya gini, kalau dulu cara sebelum tawuran kayak gimana? Sebelum tawuran ritual apa yang paling sering dilakukan oleh para pelajar? Konvoy atau yonek bahasanya teman-teman yang di Jogja atau di Jawa kan bayar gitu ya, motornya di calon musuhnya supaya manas-manasin gitu ya. Sekarang kalau manas-manasin nggak perlu kayak gitu, cukup tulis nama SMA X bangsa selesai. Artinya di problem yang manifest pun itu tidak sepenuhnya hilang, cuma alih bentuk gitu ya. Nah makanya
teman-teman itu boleh loh ngecek problem-problem manifest itu lewat cara-cara yang tidak lazim kalau menurut versinya orang dulu, tapi lazim untuk anak zaman sekarang. Saya itu kemarin pas pendampingan untuk siswa di SMP ke salah satu klien saya kan tanya, "Dik, minta nomor HP." Jawabannya adik saya, "Nomor HP mas, saya nggak punya." Jadi aku salah generasi Pak. Dia itu pegang HP, dia komunikasi antaranya, dia main-main pakai HP, HP-nya bagus. Tapi saya tanya nomor HP dia nggak punya. Saya baru, waduh, saya salah setting. Generasi ini tidak butuh nomor HP. Kenapa? Dia cukup pakai paketan yang setiap bulan dibuang. Kan dia komunikasi tidak pakai SMS dan telepon, dia komunikasi pakai Line. Kalau pakai Line itu kan nggak butuh nomor HP, dia butuhnya yang penting kan telepon toh juga bisa di situ, WiFi sudah ada di mana-mana. Kan beda sama generasi saya yang masih walaupun punya WhatsApp pun tetap harus masih punya SMS sama telepon gitu ya. Karena terpanik kan nggak punya SMS sama teleponnya orang lain gitu. Berarti kan kalau kayak gitu, kalau dulu cara kita mengasesmen permasalahan pelajar itu pakai lihat ada berapa banyak player-playeran sama berapa banyak tantangan berkelahi. Kalau sekarang juga berarti harus sudah mulai masuk ke sosial media kita. Termasuk salah satunya kemarin yang dibuat salah satu penelitian uniknya teman saya itu adalah dia masuk ke Dota, komunitas teman-teman game Dota. Terus di situ pakai apa? Kalau riwayat chatnya itu kalau dia kelompok itu kan apa namanya? Chat yang antara satu player sama player yang lain kan dia terus komunikasi di situ ya, pakai apa ya intinya biar bisa komunikasi kan kalau tim itu kan terus ayo kita serang sana. Nah itu dia dokumentasikan itu, terus dia dicek nanti di paralelnya dengan skala agresi. Jadi dia pengen ngecek tingkat agresivitas selama main game Dota itu. Kenapa? Ini menggambarkan sesuatu pasti. Kan bisa bilang, mas itu kan cuma di game. Itu cuma di game, kalau dia cuma ngumpatnya sekali itu masalah game. Tapi kalau setiap game kayak gitu, kan itu namanya sample of behavior. Itu behavior sample, itu sampel perilaku. Berarti harus kita nilai sama tinggi dengan observasi sama wawancara kita. Seperti saya itu, pengambilan data pertamanya tahu nggak pakai apa? Saya ngumpulin 200 akun Facebooknya pelajar SMP SMA sedikit secara acak. Habis itu yang saya lakukan adalah ini cukup kurang kerjaan, mungkin saya sering ceritakan kemana-mana. Yang saya lakukan adalah saya copy paste semua status mereka 200 orang itu selama 1 bulan penuh. Jadi kan ada satu orang atau misalkan satu orang, itu dia nulis apapun selama sebulan itu. Saya tulis tanggalnya kapan, dia nulis apa, jam berapa gitu. Itu satu orang, nah itu 200 orang. Bisa diprediksi kira-kira seberapa banyak yang harus saya amati. Nah, habis itu terus setelah saya dokumentasi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah terus kita melakukan konten analisis konten. Kita petakan temanya apa. Terus habis itu saya petakan problem-problem yang muncul di situ. Itu awalnya dosen saya dibantai, malah dosen murid saya kayak dibantai sama dosen yang lain. Loh, ini kan cuma kata-kata mereka di sosial media, belum tentu menggambarkan diri mereka. Nah, saya kan ketika ditanya itu, saya kan ngeluh sama dosen saya, Bu, ini gimana kalau kita dibantai kayak gini? Nah, itu disebut kata-kata mereka di sosial media. Itu kan kalau kamu cuma ngopi salah satu status Facebooknya. Lah kalau 1 bulan dan not NODE, orang akrab dengan not ya, NODE. Pernah dengar ini NODE? Not itu apa? Not itu apa ya? Bukan NODE. Node itu semacam kayak apa ya? Ya letupan atau semacam kayak nada atau semacam kayak ya sebenarnya kayak suasananya sama dan itu selama sebulan kayak gitu. Terus gini, kalau cuma nulis ih bete banget gitu, itu kan kita nggak bisa ngejudge anak ini sedang mengalami, kan nggak bisa. Cuma kalau nadanya selama sebulan kayak gitu terus, kan kita baru bisa bilang ini mengalami problem emosional, kan kayak gitu. Nah sama, maka itu selama 1 bulan penuh kami amati dan itu kan terus muncul ini suasananya yang sedang dia bicarakan apa gitu. Nah maka ketika di sini pun berarti asesmen kita harus mulai lengkap juga untuk menghadapi generasi macam ini. Ada jangan mudah dikesampingkan status Facebook. Mungkin ke depan kita akan melakukan konten analisis Instagram gitu. Foto-foto yang mereka pajang itu foto-foto macam apa, suasananya bicara apa. Kenapa? Karena itu lebih singkat lagi. Wah, sekarang problem kita apalagi kalau pakai Snapchat ya. Wah, ini cara ngecek Snapchat itu sekali dulu hilang gitu kan. Dia harap pokok nganalisis dulu. Cuma ya ke depan kita akan berhadapan dengan yang gitu lagi. Artinya kalau saya lihat konteksnya dengan sosial media,
sepertinya kita nggak perlu berhati-hati dengan sosial media. Kenapa? Karena berkas perilaku mereka sekarang ngumpulnya di situ. Mereka nggak ngomong sih sama teman sebelahnya, tapi mereka nulisin, ih sebelahku songong banget sih. Itu agresi itu agresi. Tapi dia nggak bilang secara verbal. Apakah itu artinya tidak ada problem psikologis? Ya, kalau menurut saya itu ada kalau kayak gitu terus yang muncul. Nah ini kaitannya agresi tadi dengan yang sosial media. Nah, yang ketiga kalau bicara dengan tentang perkembangan, sepertinya salah satu suspek saya dinamikanya kenapa agresi di level perkembangan tertentu ini muncul juga kasusnya terkait dengan kita kurang memberikan ruang keringat buat mereka. Jadi energi mereka tidak habis untuk satu hal yang produktif, akhirnya ya pasti akan mencari tadi cara berpikir. Ya kalau itu tidak yang positif ya berarti itu nanti akan nyari yang negatif. Karena kadang-kadang remaja itu tidak berpikir itu positif atau negatif, yang penting asyik gitu ya. Ini kasus ini nggak ada hubungan sama agresi, tapi menurut saya ini kasus luar biasa. Vapor. Rokok elektrik kita. Ini sudah muncul ya. Apa namanya? Vapor competition di Mandala Bagio Tama. Festival rokok elektrik. Dan itu kayaknya kalau lihat event organizer-nya itu jaringan nasional. Modelnya kayak gitu. Itu kan kenapa? Ya kalau nggak bisa lewat ini akan muncul kemana? Besok nanti mungkin akan dicari ganja elektrik atau ada apa sih? Itu nanti akan muncul terus. Kita sedang berperang. Berperangnya itu adalah perang-perangan kreatif. Kebaikannya atau keburukannya. Besok tawuran mungkin bisa jadi tanding Dota antara satu sekolah dengan sekolah yang lain gitu ya. Tapi nggak terima terus dibakar bunuh itu mungkin bisa kayak gitu. Kita nggak tahu. Cuma artinya bisa jadi ruang-ruang kreasinya harus mulai kita tambah, karena menurut saya ketika di SD, ketika mereka harusnya banyak beraktivitas pembiasaan positif, mereka disibukkan dengan konten. Pelajaran di SD kan ini sudah agak tobat nih, sudah agak memperbaiki nih, kontennya tidak terlalu penuh ketika di SD. Tapi itu pun masih terlalu penuh sebenarnya. Itu kalau penuh di SD, otomatis mereka kan bosan sekolah di SMP. Nah ini yang jadi masalah. Ketika bosan sekolah, apa yang akan mereka lakukan ke depan ini? Makanya buat saya, ya penataan sekolah itu salah satu bentuk penataan keseriusan kita untuk menata SDM kita ke depan. Karena kan kita terlanjur membuat sistem wajib belajar 12 tahun gitu ya. Artinya maksud saya, sekolah itu menjadi sistem yang sangat penting di negara kita. Berarti kualitas sekolah kan menentukan kualitas SDM-nya. Nah artinya kalau ketidakseriusan kita menata sekolah, itu sama saja dengan ketidakseriusan kita menata SDM. Kecuali kalau modelnya di luar negeri kan agak dibuat cair ya. Kamu nggak sekolah nggak apa-apa, tapi ada course-course di luar sekolah yang itu diberikan bagi seorang untuk mengembangkan diri. Nanti tinggal apa penyetaraan via sertifikasi kayak sekarang paket B, paket C. Tapi sekarang kan seolah masih terlihat hina loh. Dalam tanda kutip, saya nggak sekolah, tapi saya paket B. Kamu nggak sekolah, gitu. Seolah masih negatif. Padahal kan ya nggak kayak gitu juga. Gitu. Dia nggak sekolah tapi dia mantengin wifi terus, dia belajar di situ. Hobinya how to apa di YouTube gitu, wah dia bisa lebih pintar dari kita. Belajar psikologi lewat YouTube lebih pintar dari kita, bisa jadi daripada kita yang belajar kuliah. Dia langsung itu kuliah-kuliah online-nya, profesor-profesornya apa Harvard untuk di YouTube kan ya apa banyak tuh. Dia bisa lebih pintar dari kita nanti kalau kita hati-hati. Ada di situ. Satu terkait dengan apa laten sama manifest. Yang kedua terkait dengan coba dicek jangan-jangan cuma pindah tempat yang dari fisik ke sosial media. Yang ketiga tadi manajemen keringat. Kalau pengen membuat seseorang tidak melakukan aktivitas negatif, cara paling mudah adalah sibukkan mereka untuk aktivitas yang positif. Nah itu paling gampang. Gak usah dicegah. Kamu nggak boleh mabuk-mabukan, kamu nggak boleh gini, kamu susah kan gitu. Tapi lah sibukkan aja dia untuk aktivitas positif, nanti juga ininya berkurang sendiri. Mungkin selama ini kita kurang memberikan ruang eksplorasi positif buat para pelajar kita. Begitu. Serius mau materi kedua. Sip. Ya sedikit yang mungkin semacam kayak apa? Bocoran ini apa sebenarnya? Ya spoiler. Mungkin hobinya sekarang pakai jaring sosial spoiler. Spoiler buat materi ke depan adalah pada sisi materi yang kedua kalau masih dibutuhkan apa yang kita sebut dengan
scalability, yaitu yang kotak kosong yang terbuka tadi. Apa artinya scalability? Ya bisa ditebak. Ini dari dua kata yaitu scale dan ability. Apa artinya? Scalability. Kemampuan kita untuk scaling, melihat sekarang kita sudah sampai mana, dan setelah tahu kita sampai di mana, berarti apa yang lagi harus kita lakukan untuk kedepannya. Nah, sepertinya problem besar bangsa kita yang kedua adalah tentang ini. Kita tidak tahu sebenarnya dari cita-cita puncak kita mau kemana itu kita sekarang sudah sampai di mana. Karena memang kita nggak pernah buat aturannya, kita nggak pernah buat perangkat scalingnya. Artinya kalau teman-teman coba cek reinstra-nya, rencana Indonesia Amerika itu disampaikan sejak awal bahwa Amerika itu pengen mencapai kayak gini. Jadi mereka kan punya, kalau dulu kita kan punya semacam yang zaman pemerintah dulu, Orde Baru itu punya apa namanya? Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Nah, sebenarnya kita juga punya sih, kita juga punya. Cuma agenda itu terlalu eksklusif untuk kalangan birokrasi tingkat atas tertentu, sehingga di kalangan menengah dan kalangan bawah itu seolah-olah menjadikan itu sebagai sebuah misterius. Kalau teman-teman belum ikut diklatnya Lemhanas belum akan tahu hal itu gitu ya. Itu kan sepertinya agak sedikit bahaya gitu. Makanya ini di konteks maupun teman-teman berorganisasi, teman-teman dalam aspek ketika melihat problem pendidikan dan psikologi ke depan, salah satunya sebenarnya kita harusnya punya scalability ini, kemampuan untuk scaling, terus juga ngecek tentang kapasitas kita, termasuk sampai level nanti puncaknya adalah kemampuan improvement. Nah, salah satu cerita yang jadi bagian puncak dari ini adalah tentang satu buah perusahaan yang sekarang sudah naik level dari level Google menjadi level Alphabet. Kan itu nyebelin ya. Saya kalau cerita ini selalu sebel gitu ya. Sebel kenapa? Iri dengan kenapa mereka bisa segila itu gitu ya. Jadi kan mereka membuat Alphabet ini kan salah satu bocorannya adalah besok salah satu perusahaan-perusahaan mereka, Alphabet itu kan jadi perusahaan induknya Google sekarang. Nah itu kan impian besar mereka itu adalah nanti semua huruf A sampai Z itu ada yang mereka kuasai, ada icon websitenya. Contohnya kalau G kan sudah miliknya Google, terus yang mereka pilih Y miliknya YouTube, terus apalagi apa? Nah enggak, Twitter itu miliknya Google bukan? Udah dibeli Google kok? Belum kan? Nah itu nanti mereka pengen punya ikonik A-nya Alphabet gitu ya. Dan itu kan salah satu termen Alphabet Alphabet itu sekarang websitenya adalah .xyz, abc.xyz. Nah dia cita-cita itu udah sevisioner itu, artinya maksudnya dia awalnya dulu kan, bayangin nggak sih sebuah website yang cuma punya 2 tampilan loh. Google itu kan cuma punya 2 tampilan. Halaman pertama yang Google, terus ada search bar itu, ketika di enter terus muncul daftar website atau daftar gambar atau daftar apapun itu kan cuma punya 2 tampilan. Maksudnya kalau teman-teman yang jago programming kan buat halaman kayak gitu kan gampang banget kan. Cuma kenapa Google bisa segila itu? Karena dia mainin cara berpikirnya. Ketika itu belum ada search engine yang semodern itu. Yahoo nggak akurat, banyak yang masih tersimpan dan nggak enak dilihat dan lain-lain. Dia simpel. Dia pengen jadi pusatnya orang-orang kalau mau nyari sesuatu, sehingga otomatis iklan apa akan menguasai di situ. Nah ini adalah kemampuan scalability. Coba cek kantornya Google modelnya kayak gimana. Kita udah akraban lihat kantornya Google itu kan kantor yang nggak ada tangganya gitu ya. Kenapa? Karena naik ke atas pakai lift, tapi turun ke bawah pakai pelosotan. Maksudnya itu kan cara-cara ya. Coba teman-teman cari di YouTube tentang kantornya Google. Itu nyebelin kantornya. Semua orang kan itu dari lintas negara tuh yang kerja di sana. Itu semua jenis makanan di dunia ada. Dari Asia, Eropa, Afrika itu semua milih dan gratis. Terus ada ruang merenung. Bentuknya kayak kapsul luar angkasa itu. Terus di depannya ada komputer, dia sandaran, headset sama apa untuk nyari inspirasi. Artinya maksud saya memang dia berpikirnya segila itu. Kenapa? Karena dia paham dia mau kemana, apa yang dia cari, sehingga di situ kantornya tidak dibuat kaku seperti yang kantor-kantor lain begitu. Suasananya sangat cozy dan homey. Gitu. Ya itu jahat sih membuat mereka jadi jadi fokusnya cuma di kerjaan terus. Cuma kan untuk paradigma perusahaan itu sukses gitu. Meskipun kalau kita kaji nanti paradigma terus anak-anak mereka di mana ya, itu problem yang lain gitu ya. Kan kayak gitu ya. Tapi kalau untuk paradigma perusahaan dia sukses membuat seseorang nyaman di kantornya.
Nah, maka saya pikir hal semacam ini akan kita kembangkan ke depan. Jangan-jangan yang pertama problemnya adalah problem kita tidak mengeksplorasi kualitas SDM secara bagus, tidak serius mengelola SDM di negara kita. Yang kedua, kita juga punya problem pengelolaan. Walaupun kita sudah ketemu SDM yang bagus pun, itu tidak kita perlakukan dengan bagus. Sehingga ya akhirnya SDM terbaik pilihannya kalau tidak membunuh potensi diri, ya dia keluar negeri. Soalnya pilihan ekstrim gitu. Pilihan ekstrim bahasa saya SDM terbaik negeri ini adalah kalau tidak dia terus ya sudahlah, kalau saya di negara ini bisa apa? Kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain, udah kita membunuh potensi diri loh. Atau potensi yang kedua, pilihan yang kedua yaitu udah keluar negeri. Jadi seolah nggak ada kesempatan buat saya jadi orang keren di negeri ini. Ya maksud saya minoritas lah program-program macam Kick ID gitu ya, dengan pro dan kontroversinya gitu. Cuma itu masih kurang. Eksplorasi itu kan eksplorasi TV-nya swasta gitu ya. Kita masih butuh itu tuh di level, maksudnya itu kan jadi kayak, maksudnya Kick ID itu kan jadi seolah sekarang itu jadi satu-satunya rujukan tempat orang keren biar terpublish gitu ya. Coba sebutin tempat lain mana selain Kick ID? Kan masih jarang. Apa sih yang lain mungkin? Hitam putih, haha ya. Kalau itu sih banyak gosip sama gimmick-gimmicknya. Yang maksudnya orang keren, maksudnya itu kan ya memang nyaris kan ada di awards, ada sama kayak gitu. Atau mungkin sekarang net mulai ngembangin tuh, walaupun itu di sisi entertainment ya, fokusnya dia masih entertainment ya. Net juga sudah mulai kayak gitu sebagai stasiun TV. Tapi maksudnya gini loh, masa sih Kementerian Pendidikan nggak punya itu gitu? Nggak ada kok siswa di ujung pelosok yang keren gitu dia. Maksudnya tuh kita terlalu menaruh itu tuh di level apa ya, inspirasinya itu di level sesuatu yang jauh gitu loh. Padahal itu kan saya yakin kan misalkan sederhana saja, salah satu aspek skala begini kan masalah pendataan ya. Kementerian Pendidikan termasuk kementerian yang paling abai terhadap data pendidikan di Indonesia. Mereka itu datanya justru dari peneliti-peneliti asing yang minta izin penelitian ke Kementerian Pendidikan. Bukan karena keseriusannya Kementerian Pendidikan untuk penelitian. Saya tuh sudah berkali-kali ketemu sama LSM luar negeri gitu ya, NGO eksternal, yang dia tuh cerita ke saya, kan, aku kemarin baru aja setoran data ke Kementerian Pendidikan gitu. Nah, mereka kamu kasih apa ya? Kalau aku kasih datanya, paling-paling sudah setahun 2 tahun hilang nanti gitu ya. Ya karena memang tidak ada yang cukup serius di negeri ini untuk pendataan. Sederhana, taruhlah misalkan satu hal. Kan setiap sekolah SMA, teman-teman dulu SMA atau SMK dulu itu kan pasti ada tes IQ ya untuk peminatan jurusan. Kalau ada satu bagian saja di negara ini yang ngumpulin semua datanya tes IQ-nya teman-teman se-Indonesia tuh, itu nanti kita mapping untuk peta potensi angkatannya teman-teman di satu angkatan saja seluruh Indonesia, data berarti berapa? Sekitar 30 juta orang di Indonesia yang katanya teman-teman gitu yang tes IQ itu kan kalau kita mapping nanti terus kita buat database-nya keren, itu muncul loh. Oke, peta potensi penduduk Indonesia, range IQ dari mana berapa ke berapa, itu baru IQ loh. 2, tentang peminatan, kan ada tes minat sama tes bakatnya tuh, peta bakatnya kan gimana, itu kan jadi keren banget ke depan. Berarti arahnya pendidikan adalah ke sini untuk memfasilitasi bakat ini, maka perlu didampingi dengan ekstrakurikuler apa. Itu kan keren banget. Tapi ya nggak ada, karena nggak ada yang merasa itu penting. Dan itu yang sedang kami lakukan hari ini. Jadi kami di Yayasan Cita Rasa Kebaikan Pelajar itu, kami masih terbatas. Sekarang baru sekitar 60 kota kabupaten se-Indonesia. Maksudnya masih jelas. Kalau provinsi baru 15 provinsi, separuhnya. Cuma yang kami lakukan adalah kemana-mana, setiap kegiatan, pokoknya harga mati harus ada database, harus ada presensi kehadiran, nama, alamat, dia sekolah di mana, dan kami kan punya tools tes minat bakat ya dalam mapping itu harus masuk database ke database terpusat. Jadi hari ini kita punya sekitar 6.000 data 6.000 pelajar, itu masih sedikit dibandingkan data luasnya, tapi ya semoga ini bisa menjadi satu harapan ke depan gitu ya. Maksudnya misi saya ke depan, saya ingin nyanyi Kementerian Pendidikan untuk urusan data pelajar di Indonesia. Ya karena tidak ada yang cukup serius sih untuk urusan ini. Nah, kalau datanya sudah dibuang, kita mau berharap apa? Teman-teman tahu PU Research, dia di Twitter aktif. Itu adalah organisasi yang hobinya riset nggak penting. Misalkan jumlah penduduk negara ini, range usianya berapa. Terus yang di pendidikan, contohnya apa? Yang angka putus sekolah di negara mana? Dia itu
hobinya riset kayak gitu nggak diminta, dia melakukan itu. Tapi lama kelamaan karena dia punya data paling lengkap, dia jadi rujukannya UNESCO, rujukannya UNICEF untuk urusan kayak gitu. Kenapa? Hari ini yang dikuasai oleh seseorang adalah penjajahan, pakai penjajahan data. Kisah terakhirnya adalah tahu Gojek, tahu Grab, tahu Uber. Kenapa itu booming? Apakah mereka mencari keuntungan via jasa taksi dan ojeknya? Bukan. Mereka sedang memetakan data kita. Jadi Gojek itu akan dimarahi oleh investornya kalau sampai dia profit untuk urusan ojeknya. Jadi mereka itu untuk urusan ojeknya, dia itu harus rugi. Kenapa? Karena kalau ojeknya rugi artinya yang makin banyak, pelayanan mereka bagus, sampai ojeknya rugi. Tapi tetap dikasih data sama investor. Kenapa? Yang diambil oleh investor itu bukan keuntungan dari ojeknya, tapi datanya teman-teman. Si A, seseorang berusia X tahun, yang dia alamat rumah, kos atau kontrakannya di mana, itu tipikal mainnya ke setiap hari Sabtu kemana, Senin kemana, Selasa kemana, jaraknya yang ditempuh berapa tahun, terus habis itu kan di situ kan connect terus dengan internet, berarti kan bisa terbaca di tempat mana, di mana, kan itu dipetakan. Ini yang nanti dijual ke iklan. Jadi Gojek itu dapat duitnya bukan dari ojeknya. Coba bayangin, saya naik gokar dari sini sampai ke kantor saya di Exit Square, dekat Exit Square itu kantor saya di situ. Saya cuma bayar Rp8.000 kalau saya pakai GoPay. Untungnya di mana coba? Maksudnya Rp8.000 loh. Ya sedekat-dekatnya itu kan harus drivernya gerak, ada bensin yang keluar, biaya repotnya Rp8.000. Makanya dia tidak nyari keuntungan dari itunya, yang dia cari keuntungan adalah dari data. Itu yang dijual. Singapura hari ini itu rekrutmen besar-besaran untuk big data analisis. Jadi Singapura kan urat nadi internetnya dunia. Semua data internet kan pasti masuk ke database-nya Singapura. Itu sudah dikumpulkan oleh Singapura sekarang, walaupun belum diolah, belum banyak yang diolah. Sekarang dia rekrutmen IT yang ahli big data. Jadi data-data ini mentah-mentah ini nanti dipetakan orang Indonesia usia berapa, akun Facebooknya apa, kan nyambung sama Instagram tuh rata-rata sekarang, Facebook sama Instagram. Ya dibaca temannya siapa, kan nanti bisa dipetakan. Si A, terus dibuat kayak peta koneksi itu, ya temannya siapa saja, bisa terbaca saja. Kita nggak tahu ini nantinya mau digunakan buat apa. Kita nggak tahu nantinya. Tinggal yang dia, kalau kata-katanya Uncle Ben, behind great power, there is great responsibility. Ini great power nih data hari ini. Jadi power di hari ini, kekuasaan hari ini yang paling besar adalah data. Jadi kalau teman-teman di psikologi yang mengklaim katanya adalah orang-orang yang ahli dalam pemetaan SDM, tapi tidak telaten untuk ngurusi data, kita akan dibantai habis-habisan ke depan. Jadi mulai tekuni, minimal organisasinya teman-teman lah, database organisasi, SDM-nya, nama, alamat, dan itu teman-teman petakan urusan-urusan kayak gitu. Kita nggak tahu itu berfungsinya kapan, tapi suatu saat itu pasti akan terpakai. Jadi selamat datang di Scalability, materi tentang bagaimana kalau tadi kita bicara mengeksplorasi kualitas manusia, maka yang kedua kita akan bicara tentang bagaimana cara mengelola data dan mendampingi para manusia ini mengelolanya supaya ya meningkat, ada improvement kualitasnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.